Pernah nggak sih kamu merasa bahwa seberapa besar pun uang yang kamu dapatkan, tetap saja selalu habis? Gaji naik, penghasilan bertambah, tapi ujung-ujungnya tetap nggak ada sisa. Rasanya seperti uang hanya numpang lewat. Belum sempat disimpan, tahu-tahu sudah lenyap begitu saja. Masalahnya, kondisi seperti ini bukan hanya kamu yang alami. Banyak orang yang merasakan hal serupa. Bahkan, ada yang berpikir bahwa mungkin mereka memang ditakdirkan untuk tidak bisa kaya. Padahal, kenyataannya bukan soal takdir, tapi lebih pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar merampas masa depan keuangan kita. Yang menarik adalah, banyak dari kebiasaan itu terlihat sangat sepele. Terlihat kecil, tidak berbahaya, bahkan terkesan wajar. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena dilakukan terus-menerus, karena dianggap normal, akhirnya jadi pola hidup yang merugikan. Contohnya seperti ini. Pernah nggak kamu merasa lapar sedikit, lalu langsung pesan makanan lewat aplikasi? Padahal di rumah masih ada makanan. Tapi karena merasa lebih praktis, tinggal klik, makanan datang. Awalnya mungkin terasa nyaman, tapi kalau dilakukan setiap hari, berapa banyak uang yang kamu keluarkan hanya untuk memuaskan keinginan sesaat? Atau kebiasaan nongkrong di kafe? Sekali-sekali memang tidak masalah. Tapi kalau setiap akhir pekan kamu menghabiskan waktu di tempat yang sama, membeli kopi seharga puluhan ribu, makan camilan yang harganya lebih mahal dari nasi padang lengkap, lalu pulang dengan kantong tipis, di situ letak masalahnya. Banyak orang berpikir, cuma 50 ribu kok. Tapi coba hitung, kalau 50 ribu itu kamu keluarkan 3 kali seminggu selama 1 bulan, berarti sudah 600 ribu. Dan dalam setahun, 7.200.000. Uang sebanyak itu hanya untuk kopi dan camilan. Bayangkan kalau uang itu kamu simpan atau kamu investasikan. Dalam waktu 5 atau 10 tahun, jumlahnya bisa berkali-kali lipat. Tapi karena dianggap kecil, dianggap tidak penting, akhirnya kamu kehilangan potensi besar hanya karena kebiasaan kecil. Kebiasaan lain yang tidak kalah berbahaya adalah gaya hidup konsumtif. Kita hidup di zaman media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain memamerkan apa yang mereka miliki. Baju baru, gadget terbaru, liburan mewah. Tanpa sadar, kita merasa harus ikut-ikutan. Harus tampil, harus kelihatan keren, harus punya apa yang orang lain punya. Padahal yang kita lihat itu belum tentu kenyataan. Bisa jadi itu hanya pencitraan. Tapi karena kita ingin terlihat sama, akhirnya kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kita menggunakan uang untuk membeli status sosial yang semu. Dan parahnya, ada yang sampai rela berutang demi tampil keren. Pakai kartu kredit untuk membeli barang-barang mahal, padahal tabungan tidak ada. Hanya demi terlihat mampu di depan kamera, kita korbankan masa depan finansial kita. Belum lagi kebiasaan menunda menabung. Banyak orang berkata, nanti aja deh nabungnya. Sekarang uangnya dipakai dulu. Tapi nanti yang dimaksud itu nggak pernah datang. Karena selalu ada kebutuhan lain yang datang lebih dulu. Selalu ada alasan untuk tidak menabung sekarang. Menabung bukan soal seberapa besar jumlahnya, tapi soal disiplin. Karena kalau kamu tidak bisa menyisihkan 100 ribu saat punya penghasilan 1 juta, kamu juga nggak akan bisa menyisihkan 1 juta saat penghasilanmu 10 juta. Bukan jumlahnya yang menentukan, tapi pola pikirnya. Kita juga sering merasa bahwa pengeluaran kecil tidak masalah. Misalnya beli kuota internet tambahan karena habis nonton YouTube terus. Atau beli cemilan di minimarket tiap kali pulang kerja. Satu-satu memang terasa murah. Tapi kalau dikumpulkan, bisa jadi lebih besar dari cicilan motor. Masalahnya adalah kita tidak sadar. Kita tidak mencatat pengeluaran. Kita tidak tahu kemana saja uang kita pergi setiap bulan. Uang itu mengalir seperti air, dan kita tidak berusaha membuat bendungan. Coba deh, sekali-sekali kamu catat semua pengeluaranmu dalam sebulan. Dari yang besar sampai yang paling kecil. Dari bayar listrik, beli pulsa, beli es teh, sampai biaya parkir. Setelah sebulan, kamu akan kaget sendiri melihat kemana saja uangmu pergi. Lalu kamu akan sadar, ternyata bukan gaji yang kurang, tapi gaya hidup yang kebablasan. Dan kebiasaan kecil yang kamu anggap tidak berdampak, ternyata punya efek besar dalam jangka panjang. Yang bikin miris,
Kadang kita tahu bahwa kebiasaan itu buruk, tapi kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena nyaman. Karena sudah terbiasa. Karena merasa semua orang juga begitu. Dan disinilah letak bahayanya. Kebiasaan buruk yang dilakukan terus-menerus, tanpa disadari, akan menjadi karakter. Dan karakter itu akan membentuk nasib. Kalau kebiasaan kita boros, suka menunda, tidak disiplin, maka hasil akhirnya bisa ditebak, keuangan yang berantakan. Sebaliknya, orang-orang yang bisa mengatur uangnya dengan baik, bukan selalu karena mereka punya penghasilan besar, tapi karena mereka tahu bagaimana caranya mengelola. Mereka tahu batas antara kebutuhan dan keinginan. Mereka tahu bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi juga untuk disimpan dan dikembangkan. Menariknya, banyak orang kaya justru hidup sederhana. Mereka tidak sembarangan belanja. Mereka mencatat semua pengeluaran. Mereka punya rencana keuangan. Dan yang paling penting, mereka punya kontrol diri. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa masalah keuangan itu bukan hanya soal jumlah uang yang kita punya, tapi lebih kepada bagaimana kita memperlakukan uang itu. Bagaimana cara kita mengambil keputusan setiap hari. Dan bagaimana kebiasaan kecil kita menentukan masa depan finansial kita. Uang tidak akan pernah cukup kalau kita terus mengikuti gaya hidup orang lain. Uang akan selalu habis kalau kita tidak punya prioritas. Dan kita akan terus miskin kalau kita terus melakukan kebiasaan kecil yang merugikan tanpa sadar. Sekarang pertanyaannya, apa saja sih kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam bikin kita miskin? Dan bagaimana cara kita mengubahnya? Kita akan bahas satu persatu, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Karena setiap orang punya tantangan finansial masing-masing. Tapi semuanya punya satu kesamaan, semuanya bisa berubah, kalau kita mulai dari sekarang. Salah satu kebiasaan kecil yang paling sering terjadi adalah kebiasaan menunda-nunda keputusan penting soal uang. Kita tahu seharusnya menabung, tapi selalu bilang, nanti saja. Kita tahu harus membuat anggaran bulanan, tapi berkata, minggu depan baru dibuat. Kita tahu ada tagihan yang harus dibayar, tapi tetap saja memilih menunggu sampai mendekati jatuh tempo. Masalah dari kebiasaan menunda ini adalah efek domino yang ditimbulkannya. Sekali kita menunda, kita merasa tidak ada konsekuensi besar. Lalu kita ulangi. Dan akhirnya menjadi pola yang sulit diubah. Menunda bukan hanya membuat kita kehilangan kesempatan, tapi juga bisa membuat kita rugi secara nyata. Contohnya, tagihan yang terlambat dibayar bisa kena denda. Pembayaran cicilan yang ditunda bisa membuat bunga bertambah. Dan itu semua memotong penghasilan kita, tanpa kita sadari. Lalu ada juga kebiasaan membeli sesuatu hanya karena sedang diskon. Promo besar-besaran, cashback, potongan harga, semua itu memang terlihat menarik. Tapi jika barang yang kita beli sebenarnya tidak benar-benar kita butuhkan, maka itu tetap saja pemborosan. Banyak orang tidak sadar bahwa membeli barang diskon tetap saja mengeluarkan uang. Meskipun barang tersebut murah, jika kita tidak butuh, artinya kita membuang uang untuk sesuatu yang tidak akan digunakan secara maksimal. Lebih parah lagi, ada yang merasa rugi kalau tidak ikut promo. Akhirnya membeli hanya karena takut ketinggalan. Istilahnya, FOMO, takut merasa tertinggal. Padahal, uang yang dihemat dari tidak membeli barang itu jauh lebih besar dibandingkan uang yang dihemat karena diskon. Kemudian, kebiasaan yang cukup umum dan merugikan adalah tidak punya rencana keuangan. Banyak orang menjalani hidup dari hari ke hari tanpa arah yang jelas soal uang. Gaji datang, lalu dibelanjakan semaunya. Baru sadar bahwa uang habis ketika tanggal tua datang. Tanpa perencanaan, kita seperti berjalan di tengah hutan tanpa kompas. Kita hanya mengikuti arah angin, tanpa tahu kemana tujuan akhir kita. Perencanaan keuangan bukan hal rumit. Tidak harus pakai aplikasi canggih atau spreadsheet ribet. Cukup mulai dengan mencatat penghasilan, mencatat pengeluaran, dan membuat target sederhana. Misalnya, setiap bulan menyisihkan 10% dari penghasilan untuk ditabung. Atau menentukan batas maksimal belanja hiburan tiap bulan. Dengan rencana seperti itu, kita bisa melihat kemana arah uang kita bergerak. Kita bisa kendalikan keuangan, bukan sebaliknya. Lalu kita juga harus bicara tentang mentalitas instan. Banyak orang ingin cepat kaya.
ingin hasil yang besar tanpa proses yang panjang. Akibatnya, mereka mudah tergoda oleh skema cepat kaya. Investasi bodong, arisan tipu-tipu, aplikasi pengganda uang, semua itu menjanjikan kekayaan dalam waktu singkat. Padahal kenyataannya, tidak ada kekayaan yang datang secara ajaib. Semua butuh waktu, proses, dan strategi yang benar. Keinginan instan juga membuat kita malas belajar soal keuangan. Kita lebih suka mencari jalan pintas daripada memperdalam pengetahuan. Akibatnya, kita mudah tertipu, mudah salah langkah, dan pada akhirnya mengalami kerugian yang seharusnya bisa dihindari. Ada juga kebiasaan mengabaikan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar. Contohnya, tidak membandingkan harga sebelum membeli. Tidak mencari alternatif yang lebih murah. Tidak mengecek langganan-langganan bulanan yang sebenarnya sudah tidak kita gunakan, tapi masih terus memotong saldo secara otomatis. Hal-hal kecil seperti ini terlihat sepele, tapi kalau dijumlahkan, bisa jadi pengeluaran besar setiap tahun. Selain itu, ada satu kebiasaan yang juga sering dilupakan, terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Banyak orang merasa aman karena punya pekerjaan tetap. Tapi mereka lupa bahwa penghasilan bisa berubah sewaktu-waktu. Perusahaan bisa bangkrut, kondisi ekonomi bisa menurun, atau situasi pribadi bisa berubah. Ketika itu terjadi dan kita tidak punya sumber pendapatan cadangan, maka krisis keuangan pun tidak bisa dihindari. Maka dari itu, penting untuk membiasakan diri mencari peluang tambahan. Tidak harus langsung besar. Bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya jualan online, freelance, atau membuat konten yang bisa dimonetisasi. Dengan begitu, kita punya bantalan finansial yang bisa menopang saat keadaan darurat terjadi. Bicara soal darurat, kebiasaan tidak punya dana darurat juga sangat merugikan. Banyak orang merasa bahwa simpanan untuk keadaan tak terduga tidak penting. Padahal, hidup ini penuh kejutan. Bisa saja kita sakit, keluarga ada yang butuh bantuan, atau barang penting tiba-tiba rusak. Tanpa dana darurat, kita terpaksa berutang. Dan utang itu bisa membelenggu kita dalam jangka waktu lama. Dana darurat idealnya disiapkan setara 3-6 bulan pengeluaran. Jika belum bisa mencapai angka itu, tidak masalah. Yang penting mulai dulu. Sedikit demi sedikit, asal konsisten, akan jadi besar. Yang penting kita paham bahwa ini bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kebiasaan lain yang sering membuat kita miskin adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat teman beli mobil, lalu kita ikut beli. Teman posting jalan-jalan, kita juga merasa harus liburan. Teman upgrade rumah, kita pun ikut-ikutan. Semua itu membuat kita mengeluarkan uang bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan tekanan sosial. Padahal, setiap orang punya kondisi keuangan yang berbeda. Penghasilan berbeda, tanggungan berbeda, prioritas berbeda. Kalau kita memaksakan diri mengikuti gaya hidup orang lain, maka kita sedang berjalan menuju kehancuran finansial. Karena kita membeli sesuatu bukan karena mampu, tapi karena ingin dianggap mampu. Kemampuan menahan diri adalah salah satu kunci utama untuk keluar dari kebiasaan merugikan ini. Kita harus belajar berkata, tidak, pada godaan-godaan yang tidak sejalan dengan tujuan keuangan kita. Kita harus bisa berkata, cukup, pada keinginan yang sebenarnya bisa ditunda. Kemudian, kita juga harus jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa kita memang punya kebiasaan yang buruk. Jujur bahwa kita perlu berubah. Karena selama kita merasa semua baik-baik saja, kita tidak akan pernah memperbaiki apapun. Perubahan dimulai dari kesadaran. Lalu dilanjutkan dengan aksi kecil yang konsisten. Misalnya mulai mencatat pengeluaran setiap hari. Mulai menabung dengan nominal tetap setiap bulan. Mulai belajar tentang keuangan, walau hanya dari sumber gratis di internet. Setiap langkah kecil akan membawa kita menuju perbaikan besar, jika dilakukan dengan sabar dan terus-menerus. Dan perlu kita ingat, memperbaiki kebiasaan finansial tidak harus langsung sempurna. Kita boleh gagal. Kita boleh hilaf. Tapi yang penting adalah kita sadar dan kembali ke jalur yang benar. Jangan biarkan satu kesalahan membuat kita menyerah. Karena proses ini butuh waktu. Tidak ada yang instan. Tapi selama kita mau berubah, maka masa depan kita juga akan berubah. Nah, dari semua penjelasan tadi,
kita bisa simpulkan bahwa ada begitu banyak kebiasaan kecil yang diam-diam bikin kita miskin. Mulai dari menunda, konsumtif, tidak punya rencana, ingin instan, sampai ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Tapi kabar baiknya adalah, semua kebiasaan itu bisa diubah. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini juga. Salah satu hal penting yang juga sering tidak disadari dalam kebiasaan finansial adalah ketidakpedulian terhadap edukasi keuangan. Banyak orang yang merasa belajar keuangan itu tidak penting, rumit, atau hanya untuk orang yang bekerja di bidang ekonomi. Padahal, justru inilah akar dari berbagai kesalahan keuangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana uang bekerja, bagaimana sistem bunga berjalan, bagaimana investasi itu bekerja, maka sangat mudah bagi mereka untuk terjebak pada keputusan-keputusan yang salah. Bahkan, banyak yang tidak bisa membedakan antara aset dan liabilitas. Akhirnya, membeli barang-barang mahal yang justru menguras penghasilan, bukan menambah nilai kekayaan. Coba kita lihat contoh nyata. Ada orang yang membeli mobil mewah dengan kredit tinggi, padahal penghasilannya masih pas-pasan. Dalam pikirannya, mobil adalah aset. Padahal kenyataannya, mobil pribadi yang digunakan untuk keperluan konsumtif justru termasuk liabilitas. Setiap bulan harus bayar cicilan, bayar pajak, biaya servis, asuransi, dan bahan bakar. Belum lagi jika mobil mengalami kerusakan mendadak. Ini artinya, uang terus keluar untuk sesuatu yang nilainya semakin turun. Berbeda jika mobil itu digunakan sebagai kendaraan operasional bisnis atau disewakan. Maka bisa disebut sebagai aset produktif. Disinilah pentingnya edukasi keuangan. Agar kita tidak tertipu oleh anggapan-anggapan keliru yang selama ini dipercaya banyak orang. Selain itu, banyak dari kita juga belum membiasakan diri untuk mengevaluasi keuangan secara berkala. Evaluasi bukan hanya dilakukan saat keadaan sedang buruk. Justru ketika keadaan keuangan kita baik pun, evaluasi tetap perlu dilakukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar. Misalnya, apakah tabungan kita bertambah dari bulan ke bulan? Apakah utang kita berkurang? Apakah pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting sudah ditekan? Evaluasi semacam ini bisa memberikan gambaran tentang seberapa sehat kondisi keuangan kita. Dan dari situlah kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak ke depannya. Kemudian, hal yang sering diremehkan tetapi sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan adalah lingkungan sosial kita. Teman-teman yang kita pilih, orang-orang yang kita ajak bicara setiap hari, bisa sangat memengaruhi cara kita memperlakukan uang. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang konsumtif, yang setiap minggu mengajak nongkrong, belanja, atau liburan tanpa rencana, maka besar kemungkinan kita akan ikut arus mereka. Bahkan jika kita awalnya bertekad untuk hemat, lama-lama bisa goyah juga. Sebaliknya, jika lingkungan kita mendukung pola hidup hemat, produktif, dan sadar keuangan, maka kita pun akan lebih mudah menjaga arah hidup kita. Karena itu, penting juga untuk membangun komunitas yang sehat secara finansial. Bisa dimulai dari keluarga sendiri. Ajak pasangan untuk menyusun rencana keuangan bersama. Libatkan anak-anak dalam pembelajaran sederhana tentang uang. Bicarakan soal tujuan keuangan dengan sahabat dekat. Dengan komunikasi yang terbuka, kita bisa membangun budaya keuangan yang lebih sehat di sekitar kita. Berbicara tentang keluarga, kita juga tidak bisa menutup mata dari kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Banyak orang yang secara tidak sadar mewarisi pola pikir dan kebiasaan keuangan dari orang tuanya. Jika sejak kecil kita dibiasakan melihat orang tua hidup konsumtif, tidak menabung, selalu mengandalkan utang, maka besar kemungkinan kita akan meniru hal yang sama saat dewasa. Namun, warisan pola pikir bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Kita bisa menjadi generasi yang memutus rantai kebiasaan buruk. Kita bisa memilih untuk mulai membangun kebiasaan keuangan yang sehat, bahkan jika itu belum menjadi budaya di keluarga kita. Dan itu adalah bentuk investasi terbaik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Salah satu cara terbaik untuk memutus kebiasaan keuangan buruk adalah dengan menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Ketika kita punya target yang spesifik, maka kita akan lebih termotivasi untuk mengatur pengeluaran, mengurangi pemborosan, dan menyusun strategi yang tepat. Misalnya, kamu punya tujuan membeli rumah dalam 5 tahun ke depan.
maka kamu akan berpikir dua kali sebelum membeli barang-barang yang tidak penting. Atau kamu punya tujuan ingin memiliki dana pensiun yang cukup, maka kamu akan lebih disiplin menabung dan belajar investasi sejak dini. Tujuan yang jelas akan membentuk kebiasaan baru yang lebih baik. Karena kamu tidak lagi hidup hanya untuk hari ini, tapi kamu sudah mulai berpikir jangka panjang. Dan itu yang membedakan orang yang hanya mengejar gaya hidup dengan orang yang membangun masa depan. Namun, dalam perjalanan membangun kebiasaan baru, pasti ada tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah godaan dari dalam diri sendiri. Godaan untuk kembali pada kenyamanan lama. Godaan untuk menuruti keinginan sesaat. Godaan untuk menyerah ketika merasa tidak ada hasil yang cepat. Disinilah pentingnya kekuatan mental. Kita harus membangun mindset bahwa proses perubahan butuh waktu. Tidak ada hasil instan. Tapi jika kita terus konsisten, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Bahkan perubahan kecil pun, jika dilakukan setiap hari, akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Sebagai contoh, jika kamu berhasil menahan diri untuk tidak membeli minuman manis seharga Rp20.000 setiap hari kerja, maka dalam sebulan kamu sudah menghemat sekitar Rp400.000. Dalam setahun, itu menjadi hampir Rp5 juta. Dan itu hanya dari satu kebiasaan kecil. Bayangkan jika kamu berhasil mengubah 5 atau 10 kebiasaan kecil seperti itu. Maka jumlah uang yang bisa kamu hemat dan alokasikan untuk tujuan penting akan sangat besar. Uang itu bisa digunakan untuk menambah tabungan, membayar utang, investasi, atau bahkan untuk liburan yang lebih berkualitas. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan penting. Bagaimana cara memulai? Jawabannya sederhana. Mulai dari kesadaran. Sadari dulu bahwa ada kebiasaan kecil yang selama ini merugikan. Sadari bahwa kita perlu berubah. Lalu mulai dari hal yang paling mudah. Tidak perlu langsung ekstrim. Tidak perlu langsung mengubah semua kebiasaan sekaligus. Tapi pilih satu atau dua kebiasaan yang paling bisa diubah, dan mulai dari situ. Misalnya, mulai dari mencatat pengeluaran harian, atau mulai dari menyisihkan 10% penghasilan untuk ditabung, atau mulai dari tidak lagi nongkrong setiap minggu, atau berhenti membeli barang hanya karena diskon. Lalu lakukan secara konsisten selama 30 hari. Setelah itu, tambahkan kebiasaan baru. Dan begitu seterusnya. Tanpa sadar, kamu akan mulai membentuk sistem baru dalam cara kamu memperlakukan uang. Dan sistem itulah yang akan menyelamatkanmu dari kebiasaan miskin terus-menerus. Satu hal yang juga sangat penting namun sering diabaikan dalam urusan keuangan adalah penghargaan terhadap nilai uang itu sendiri. Banyak orang yang terlalu mudah mengeluarkan uang karena merasa bahwa itu hanya uang kecil. 10.000 di sini, 20.000 di sana. Dikeluarkan tanpa berpikir panjang, hanya karena nominalnya tidak besar. Namun, jika kita tidak menghargai uang kecil, maka kita juga tidak akan bisa mengelola uang besar. Karena prinsip dasarnya sama, semua dimulai dari yang kecil. Orang yang mampu menjaga uang recehan akan lebih bijak ketika memegang jutaan. Tapi orang yang meremehkan uang kecil, biasanya akan kehilangan arah saat memiliki uang dalam jumlah besar. Menghargai nilai uang berarti kita sadar bahwa setiap rupiah punya arti. Setiap uang yang kita keluarkan harus punya tujuan yang jelas. Tidak boleh sembarangan. Kita harus mulai melatih diri untuk berpikir sebelum membeli. Tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Apakah saya akan menyesal jika membeli ini? Apakah ada alternatif yang lebih murah? Apakah saya bisa menundanya sampai benar-benar butuh? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan melatih kita untuk lebih sadar saat membuat keputusan finansial. Dan lama-kelamaan, ini akan menjadi kebiasaan baik yang otomatis kita lakukan dalam setiap pengeluaran. Kemudian kita juga perlu memahami bahwa mengatur uang bukan berarti pelit. Ini adalah kesalahan umum yang sering terjadi. Banyak orang takut untuk hidup hemat karena takut dianggap pelit, takut terlihat tidak mampu, atau takut dijauhi oleh lingkungannya. Padahal, hemat itu bukan berarti kikir. Hemat adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan. Hemat adalah tanda bahwa kita peduli terhadap diri sendiri. Orang yang boros bukan berarti dermawan. Kadang justru mereka boros karena ingin validasi, ingin dianggap keren, ingin diterima oleh lingkungan.
Tapi akhirnya yang terjadi adalah beban finansial yang semakin besar dan hidup yang semakin penuh tekanan. Sebaliknya, orang yang hidup hemat, tahu kapan harus membelanjakan uang dan kapan harus menahan diri. Mereka tidak mudah terbawa arus. Mereka mampu berpikir jangka panjang. Dan justru dari sanalah muncul kebebasan sejati. Karena ketika kita tidak dikendalikan oleh uang, ketika kita tidak terjebak utang, ketika kita punya tabungan dan investasi, maka kita bisa hidup lebih tenang. Kita juga harus memahami bahwa tujuan hidup bukan untuk mengejar gaya, tapi mengejar ketenangan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran gaya hidup karena ingin dipandang. Mereka membeli barang-barang mahal, liburan ke tempat mewah, makan di restoran mahal, semuanya demi penampilan. Tapi setelah itu, hutang menumpuk, dompet kosong, dan hidup penuh tekanan. Apa gunanya terlihat kaya di depan orang lain, jika di belakang kita terus dihantui tagihan dan rasa cemas? Bukankah lebih baik hidup sederhana tapi penuh ketenangan, daripada hidup mewah tapi penuh utang? Memang, godaan gaya hidup itu kuat, terutama di era media sosial seperti sekarang. Tapi kita harus punya kontrol. Kita harus bisa berkata cukup. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang penting adalah bagaimana kondisi keuangan kita yang sebenarnya. Apakah kita punya simpanan? Apakah kita punya investasi? Apakah kita bisa tidur nyenyak tanpa khawatir soal uang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada seberapa keren penampilan kita di media sosial. Kita juga perlu melatih kebiasaan bersyukur. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Bersyukur akan membuat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Bersyukur akan membuat kita lebih menghargai apa yang kita punya, bukan terus-menerus mengejar yang tidak kita miliki. Ketika kita bersyukur, kita tidak mudah tergoda untuk belanja hanya karena iri. Kita tidak lagi mengukur kebahagiaan dengan jumlah barang yang kita miliki. Kita bisa menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana, tapi tetap bermakna. Namun, bukan berarti kita berhenti berkembang. Bersyukur tidak sama dengan pasrah. Bersyukur adalah menerima dengan ikhlas, sambil terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan dalam urusan keuangan, itu berarti kita terus belajar, terus memperbaiki kebiasaan, dan terus membangun masa depan yang lebih stabil. Berbicara soal masa depan, penting juga bagi kita untuk mulai memikirkan investasi. Karena menyimpan uang saja tidak cukup. Inflasi akan terus menggerus nilai uang kita. Maka dari itu, kita perlu mencari cara agar uang kita bisa tumbuh. Dan disinilah pentingnya belajar investasi. Investasi bukan hanya untuk orang kaya. Justru investasi adalah jalan bagi orang biasa untuk membangun kekayaan secara perlahan. Tidak harus langsung besar. Bahkan dengan uang Rp100.000, kita sudah bisa mulai belajar. Yang penting adalah memulai. Dan tentunya, belajar terlebih dahulu agar tidak salah langkah. Terlalu banyak orang yang takut investasi karena tidak mengerti. Tapi jika kita terus menunda untuk belajar, maka kita akan terus tertinggal. Padahal sekarang, informasi sudah sangat mudah diakses. Ada banyak sumber belajar gratis, mulai dari video, artikel, buku digital, hingga komunitas online. Tinggal kemauan kita saja. Kita juga harus sadar bahwa tidak semua hal harus dilakukan sendiri. Jika memang kita merasa butuh bantuan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Bisa dengan teman, mentor, atau profesional keuangan. Tidak ada salahnya minta saran. Justru itu tanda bahwa kita serius ingin memperbaiki keadaan finansial kita. Dan terakhir, jangan pernah merasa bahwa sudah terlambat untuk berubah. Meskipun kita sudah bertahun-tahun hidup dalam pola boros, konsumtif, dan tidak terencana, bukan berarti kita tidak bisa mengubahnya. Setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap hari adalah peluang untuk memulai kembali. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan kamu bisa mulai dari hari ini. Dari keputusan kecil untuk tidak jajan. Dari tekad untuk menabung meskipun sedikit. Dari keberanian untuk bilang tidak pada ajakan yang tidak penting. Dari keinginan untuk belajar dan terus belajar. Kamu tidak perlu langsung sempurna. Tidak perlu langsung punya banyak uang. Tapi kamu bisa memulai untuk tidak menyia-nyiakan uang yang kamu punya.
Kamu bisa mulai membangun pondasi keuangan yang kuat, satu demi satu, pelan-pelan. Jangan biarkan kebiasaan kecil yang merugikan terus mencuri masa depanmu. Karena kebiasaan itu, jika tidak dihentikan, akan terus menggerogoti hingga kamu merasa bahwa miskin adalah takdir. Padahal itu bukan takdir. Itu hanya akibat dari keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Salah satu kesalahan besar yang sering tidak disadari adalah ketika seseorang berpikir bahwa masalah uang hanya bisa diselesaikan dengan menambah uang. Mereka percaya bahwa kalau saja gajinya naik atau pendapatannya bertambah, maka semua masalah keuangan akan hilang. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak sekali orang yang dulunya hidup dengan gaji 5 juta per bulan dan merasa kekurangan, lalu setelah naik menjadi 10 juta, tetap saja merasa kekurangan. Bahkan, utangnya makin banyak, pengeluarannya makin tidak terkontrol, dan tabungannya tetap nol. Kenapa? Karena bukan jumlah uangnya yang jadi masalah, tapi cara berpikir dan kebiasaannya dalam menggunakan uang. Ini yang disebut dengan inflasi gaya hidup. Ketika penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Baju makin mahal, makanan makin mewah, tempat tinggal makin besar, kendaraan makin bergengsi. Padahal, kebutuhan dasarnya tetap sama. Yang berubah hanyalah tingkat kepuasan sementara yang kita kejar demi gengsi, validasi, atau sekadar sensasi. Kita perlu sadar bahwa semakin tinggi penghasilan, semakin besar tanggung jawab keuangan yang kita pikul. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri saat gaji kecil, maka saat gaji besar pun kita tetap akan gagal. Inilah kenapa penting sekali menanamkan kebiasaan sehat dalam mengelola keuangan, sejak dini, sejak penghasilan kita masih kecil. Lalu, bagaimana kalau kita memang merasa penghasilan sekarang belum cukup bahkan untuk kebutuhan pokok? Jawabannya tetap sama. Perbaiki kebiasaan dulu, baru kejar penghasilan tambahan. Karena kalau kebiasaan kita boros, seberapapun uang yang datang, akan tetap habis juga. Namun tentu saja, kita tidak bisa hanya berhenti pada menghemat atau menahan pengeluaran. Setelah fondasi keuangan kita membaik, dengan menabung, mencatat pengeluaran, mengurangi utang, dan menahan gaya hidup, maka saatnya kita masuk ke tahap berikutnya, membangun penghasilan tambahan. Disinilah kreativitas dan keuletan diuji. Karena ada banyak cara untuk menambah penghasilan, bahkan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Bisa dengan menjual keterampilan yang dimiliki, membuka usaha kecil-kecilan, menjadi reseller produk, ikut proyek freelance, atau bahkan membangun aset digital seperti menulis, membuat video, atau berjualan secara online. Kita hidup di zaman yang membuka begitu banyak peluang. Internet membuat siapa saja bisa menjangkau pasar yang luas. Bahkan tanpa modal besar, kamu bisa mulai sesuatu yang berpotensi menghasilkan. Yang penting adalah kemauan untuk mencoba, untuk belajar, dan tidak cepat menyerah. Dan ketika penghasilan bertambah, maka penting juga untuk tidak tergoda mengubah gaya hidup terlalu cepat. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan tambahan penghasilan itu untuk memperkuat keuangan kita. Sisihkan untuk menambah dana darurat, melunasi utang, dan mempercepat investasi. Dengan begitu, kamu tidak hanya menambah uang, tapi juga memperbesar kestabilan keuanganmu di masa depan. Jangan lupa bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi juga untuk mengamankan masa depan. Banyak orang menyesal karena tidak mempersiapkan hari tua. Di masa muda, uang habis untuk kesenangan sesaat. Tapi saat memasuki usia lanjut, tubuh tidak lagi sekuat dulu, pekerjaan tidak semudah dulu, dan akhirnya tergantung pada bantuan orang lain. Apakah itu hidup yang kita inginkan? Tentu tidak. Kita semua ingin hidup mandiri, tenang, dan tidak menyusahkan siapapun di masa tua. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita mulai merencanakannya dari sekarang. Tidak peduli berapa usia kita hari ini, semakin cepat kita menyiapkan dana hari tua, semakin besar peluang kita untuk menjalani masa depan yang layak. Kembali lagi pada kebiasaan kecil. Setiap kebiasaan yang kamu lakukan hari ini, baik atau buruk, akan menjadi batu bata dalam bangunan kehidupanmu. Apakah kamu memilih batu bata yang kokoh, atau batu bata yang rapuh? Itu tergantung dari keputusan-keputusan yang kamu ambil setiap hari. Misalnya, saat kamu menolak membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, kamu sedang memperkuat dinding finansialmu. Saat kamu memutuskan untuk tidak nongkrong malam ini dan memilih menabung 20.000, kamu sedang menambah pondasi keuanganmu.
Saat kamu belajar tentang cara mengelola uang, kamu sedang membangun atap perlindungan untuk masa depanmu sendiri. Setiap hal kecil punya dampak besar jika dilakukan dengan konsisten. Sebaliknya, setiap pemborosan kecil, setiap penundaan menabung, setiap gaya hidup berlebihan yang kamu biarkan terjadi berulang-ulang, perlahan tapi pasti sedang menggali lubang keuanganmu sendiri. Kebiasaan tidak datang dari satu keputusan besar, tapi dari ratusan keputusan kecil yang kamu ulangi setiap hari. Dan itulah kenapa kamu perlu mulai memperhatikan detail-detail kecil dalam hidupmu. Di mana kamu menghabiskan uang? Untuk apa kamu menggunakannya? Apa tujuannya? Apakah itu sejalan dengan rencana hidupmu atau tidak? Satu pertanyaan penting yang bisa kamu tanyakan pada diri sendiri setiap kali hendak mengeluarkan uang adalah, apakah keputusan ini mendekatkan saya pada tujuan hidup saya, atau justru menjauhkan? Jika kamu ingin punya rumah, apakah pengeluaranmu saat ini membantumu menabung lebih banyak untuk rumah itu? Jika kamu ingin bebas dari utang, apakah keputusan belanjamu hari ini membuatmu semakin dekat ke sana? Jika kamu ingin hidup tenang saat tua, apakah gaya hidupmu sekarang mendukung cita-cita itu? Jangan biarkan keputusan jangka pendek menghancurkan rencana jangka panjang. Jangan biarkan kesenangan sesaat merusak kebebasan masa depan. Hidup memang butuh keseimbangan antara menikmati hari ini dan menyiapkan hari esok. Tapi jika kamu hanya fokus pada hari ini, maka kamu akan membayar harga mahal untuk itu di kemudian hari. Sebaliknya, jika kamu bisa menahan sedikit kenyamanan hari ini, kamu akan menuai kebebasan yang lebih besar nanti. Bebas dari stres, bebas dari utang, bebas dari tekanan sosial, dan yang paling penting, bebas untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Ada satu hal lagi yang penting untuk kita bahas, yaitu hubungan antara uang dan kebahagiaan. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak uang yang mereka miliki, semakin bahagia hidup mereka. Dan memang, sampai batas tertentu, uang memang bisa membeli kenyamanan. Uang bisa membayar makanan enak, tempat tinggal yang layak, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, ada titik di mana uang tidak lagi memberi tambahan kebahagiaan. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Uang justru membuat hidup lebih rumit, penuh tekanan, dan kehilangan arah. Terutama jika uang itu tidak dikelola dengan baik, atau jika cara memperolehnya dan cara membelanjakannya tidak selaras dengan nilai hidup kita. Kita harus sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari jumlah nol di rekening, tapi dari ketenangan batin, dari rasa cukup, dari kepercayaan diri bahwa kita tidak hidup di bawah tekanan. Dan itu semua hanya bisa dicapai jika kita punya kebiasaan keuangan yang sehat. Misalnya, ketika kamu punya dana darurat, kamu akan merasa lebih tenang jika suatu hari ada kejadian tak terduga. Kamu tidak perlu panik, tidak perlu mengutang, tidak perlu menjual barang-barang penting. Hanya karena kamu sudah menyiapkan kemungkinan terburuk sejak awal. Atau saat kamu sudah bebas dari utang konsumtif. Kamu tidak lagi merasa dikejar-kejar tagihan setiap bulan. Kamu tidak perlu bekerja mati-matian hanya untuk membayar cicilan. Kamu punya ruang untuk bernapas, dan dari situlah rasa bahagia muncul. Atau saat kamu berhasil menabung dan berinvestasi secara rutin. Setiap kali kamu melihat tabunganmu bertambah, kamu tahu bahwa kamu sedang melindungi masa depanmu sendiri. Kamu sedang mempersiapkan hari tua, masa depan anak-anak, atau impian-impian yang ingin kamu wujudkan. Itu semua adalah sumber kebahagiaan yang tidak bisa dibeli secara instan. Tapi semua itu hanya mungkin terjadi jika kamu mampu mengendalikan diri hari ini. Jika kamu mau mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuatmu terjebak dalam siklus kemiskinan terus-menerus. Kebiasaan seperti menunda menabung, terlalu mudah belanja impulsif, tidak mencatat pengeluaran, bergantung pada utang, mengabaikan dana darurat, atau terus mengikuti gaya hidup orang lain. Semuanya adalah pola yang harus segera dihentikan jika kamu ingin masa depanmu berubah. Dan satu lagi hal penting, jangan pernah merasa bahwa kamu tidak bisa berubah hanya karena kamu berasal dari keluarga yang sederhana. Banyak orang sukses yang dulunya hidup dalam kondisi serba terbatas. Tapi karena mereka memilih untuk belajar, bekerja keras, dan membangun kebiasaan keuangan yang baik, akhirnya mereka berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan. Kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kamu ambil mulai hari ini. Jika kamu ingin hidupmu berubah, maka kamu harus berani membuat pilihan yang berbeda dari sebelumnya.
Mulailah dari hal kecil. Misalnya, hari ini kamu memutuskan untuk tidak jajan di luar dan membawa bekal dari rumah. Mungkin kamu menghemat hanya Rp15.000. Tapi lebih dari itu, kamu sedang melatih dirimu untuk disiplin. Besok, kamu bisa menambah satu kebiasaan baru lagi. Mencatat semua pengeluaran harian. Lusa, kamu mulai menyisihkan uang ke dalam rekening tabungan yang tidak bisa disentuh sembarangan. Lama-lama, semua kebiasaan kecil itu akan menjadi sistem. Sistem keuangan pribadi yang bekerja untuk kamu, bukan melawan kamu. Dan dari situlah muncul kekuatan yang sebenarnya, kemampuan untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Bayangkan suatu hari kamu bangun pagi, tanpa rasa cemas soal tagihan. Kamu tahu bahwa semua pengeluaranmu tercatat rapi. Kamu tahu berapa banyak dana darurat yang kamu miliki. Kamu tahu bahwa kamu punya investasi yang bertumbuh pelan-pelan. Dan kamu tahu bahwa setiap keputusan finansialmu selaras dengan tujuan hidupmu. Bukankah itu kehidupan yang tenang? Itulah tujuan kita bersama. Hidup yang tidak dikejar-kejar utang, tidak dikendalikan oleh gengsi, tidak tergantung pada validasi orang lain. Hidup yang penuh kesadaran, kejelasan, dan ketenangan. Dan untuk mencapainya, kamu tidak perlu menjadi miliarder. Kamu hanya perlu menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola apa yang kamu miliki saat ini. Tentu saja, kamu boleh punya impian besar. Punya rumah sendiri, punya bisnis, punya tabungan miliaran rupiah, jalan-jalan keliling dunia. Tapi pastikan kamu tidak menghancurkan kehidupan hari ini demi mengejar mimpi yang belum pasti. Keseimbangan adalah kunci. Tidak masalah jika kamu ingin menikmati hidup. Kamu boleh makan enak, liburan, membeli barang yang kamu suka. Tapi lakukan semua itu dengan perencanaan. Jangan biarkan kesenangan jangka pendek menghancurkan keamanan jangka panjang. Kalau kamu benar-benar ingin menikmati hidup dengan lebih tenang, maka kamu harus terlebih dahulu menaklukkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuatmu miskin terus. Karena hanya dengan menguasai hal-hal kecil, kamu akan mampu membangun sesuatu yang besar. Dan ketika kamu berhasil, kamu tidak hanya mengubah hidupmu sendiri. Kamu juga memberi contoh bagi orang-orang di sekitarmu, bagi keluargamu, anak-anakmu, teman-temanmu. Kamu menjadi bukti nyata bahwa siapapun bisa keluar dari jerat keuangan yang menyulitkan, asal mau belajar dan berjuang. Ingat, tidak ada yang berubah kalau kamu tidak berubah. Dan tidak ada kebiasaan buruk yang berhenti kalau kamu tidak menghentikannya. Hal penting yang perlu terus diingat adalah bahwa perubahan finansial bukan soal keberuntungan, melainkan soal kesadaran dan konsistensi. Banyak orang menyalahkan keadaan, menyalahkan gaji kecil, menyalahkan ekonomi, bahkan menyalahkan keluarga. Padahal yang paling menentukan adalah apa yang dilakukan dengan uang yang dimiliki sekarang, sekecil apapun itu. Memang tidak semua orang memulai dari posisi yang sama. Ada yang lahir dalam keluarga yang sudah mapan, ada juga yang harus berjuang dari nol. Tapi keberhasilan finansial tidak selalu ditentukan oleh titik awal, melainkan oleh arah dan kecepatan langkah kita dalam memperbaiki keadaan. Karena itu, penting untuk tidak mengasihani diri sendiri terlalu lama. Tidak masalah jika kamu dulu pernah salah mengambil keputusan. Tidak masalah jika kamu sempat terlilit utang, boros, atau hidup dalam gaya yang salah. Yang lebih penting adalah apakah kamu memilih untuk berhenti dan memperbaiki semua itu mulai hari ini. Satu prinsip penting dalam dunia keuangan pribadi adalah kendalikan uangmu, atau uang akan mengendalikan hidupmu. Dan yang paling berbahaya bukan uang yang sedikit, tapi kebiasaan buruk yang terus diulang. Coba bayangkan, berapa kali kamu membeli sesuatu hanya karena lapar mata? Berapa banyak barang yang kamu beli karena terpengaruh iklan atau tren? Berapa banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa dihindari, tapi kamu biarkan terjadi karena malas berpikir panjang? Pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali tanpa sadar akan menciptakan kebocoran besar dalam keuangan. Sama seperti kapal besar yang bisa tenggelam hanya karena lubang kecil yang dibiarkan. Oleh karena itu, kesadaran menjadi kunci utama. Setiap kali ingin mengeluarkan uang, latih diri untuk berhenti sejenak dan berpikir, apakah ini benar-benar penting? Apakah saya bisa hidup tanpa barang ini? Apakah saya sedang membeli karena butuh? Atau hanya karena bosan? Dengan melatih kesadaran finansial ini, kamu tidak hanya menjaga dompetmu, tapi juga sedang melatih mentalmu untuk menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan.
Dan perlahan-lahan, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan gaya hidup dan keinginan sesaat. Selain itu, kamu juga perlu punya kebiasaan positif yang menguatkan keuanganmu. Misalnya, kebiasaan mengecek kondisi keuangan setiap minggu. Duduk sebentar, buka catatan pengeluaran, lihat rekening tabungan, dan evaluasi apa yang sudah kamu lakukan minggu ini. Apakah kamu berhasil menabung? Apakah ada pengeluaran yang tidak perlu? Apakah utang kamu bertambah atau berkurang? Dengan membiasakan diri untuk mengecek keuangan secara berkala, kamu akan selalu sadar di mana posisimu dan apa yang perlu diperbaiki. Kebiasaan lain yang juga sangat bermanfaat adalah membiasakan diri membaca atau menonton konten edukasi keuangan. Tidak perlu rumit. Kamu bisa mulai dari artikel ringan, video singkat, atau podcast tentang manajemen uang. Lambat laun, wawasanmu akan bertambah, dan kamu akan punya banyak ide untuk memperbaiki kondisi finansialmu. Pengetahuan tentang uang tidak harus datang dari pendidikan formal. Justru sekarang, dengan internet, kamu bisa belajar banyak hal dengan gratis. Yang penting adalah niat dan konsistensi. Karena seberapa pintar kamu dalam hal keuangan, itu tergantung dari seberapa banyak kamu mau belajar dan mempraktikkan. Satu kesalahan umum dalam dunia finansial adalah berpikir bahwa yang penting itu besar kecilnya penghasilan. Padahal, yang lebih penting dari itu adalah arah pengeluaranmu. Percuma penghasilan besar, jika semua langsung habis untuk hal yang tidak penting. Tapi kalau penghasilan kecil bisa dikelola dengan bijak, maka tetap bisa membangun masa depan yang cerah. Ada pepatah bijak yang mengatakan, bukan besar kecilnya uangmu yang membuatmu kaya, tapi bagaimana kamu mengelolanya. Karena itu, berhentilah mengejar uang semata-mata. Kejar juga kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak. Karena kalau tidak, kamu akan terjebak dalam siklus yang sama selamanya. Banyak orang yang terjebak dalam ilusi bahwa kekayaan akan datang jika mereka bekerja lebih keras, lembur terus-menerus, atau mencari tambahan pekerjaan. Tapi faktanya, kekayaan sejati datang dari sistem dan kebiasaan yang dibangun dari sekarang. Kalau kamu bisa menabung secara otomatis setiap kali gajian, walaupun hanya 5%, itu lebih berharga daripada menaikkan penghasilan 10% tapi langsung habis dibelanjakan. Kalau kamu bisa hidup dengan gaya yang sederhana, itu jauh lebih tenang daripada mengikuti gaya hidup yang tidak sanggup kamu pertahankan hanya demi terlihat sukses. Dan kalau kamu bisa membangun sistem keuangan pribadi yang rapi, di mana setiap rupiah punya tujuan, maka kamu tidak akan mudah tergoda untuk menghamburkannya. Jadi sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa kebiasaan kecil yang masih kamu lakukan dan tanpa sadar membuatmu miskin terus? Apakah kamu sering belanja online hanya karena bosan? Apakah kamu sering ikut-ikutan teman nongkrong tanpa perhitungan? Apakah kamu belum punya catatan pengeluaran sama sekali? Apakah kamu belum punya tabungan darurat? Apakah kamu masih menunda-nunda untuk belajar soal investasi? Semua itu adalah hal-hal kecil yang terlihat biasa saja, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Dan kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, maka kamu harus mulai memperbaiki kebiasaan-kebiasaan itu satu persatu. Tidak harus langsung semuanya. Cukup pilih satu kebiasaan buruk untuk diubah minggu ini. Lalu tambahkan satu kebiasaan baik minggu depan. Lalu satu lagi di minggu berikutnya. Dalam 3 bulan, kamu akan melihat perubahan besar dalam cara kamu mengelola uang. Dalam 1 tahun, kamu akan merasa jauh lebih stabil. Dalam 5 tahun, hidupmu bisa berubah total. Dan perubahan itu dimulai dari keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Satu hal penting yang juga harus disadari adalah bahwa perubahan gaya hidup yang positif tidak akan terasa instan. Mungkin kamu sudah mulai mengurangi pengeluaran, menabung, bahkan belajar tentang keuangan, tapi hasilnya belum terasa. Dan disinilah banyak orang akhirnya menyerah. Mereka merasa usahanya sia-sia. Merasa bahwa mengubah kebiasaan itu tidak membawa dampak. Akhirnya kembali ke kebiasaan lama, kembali ke gaya hidup konsumtif, kembali pada siklus yang sama. Padahal yang mereka butuhkan sebenarnya hanya satu, kesabaran. Karena keuangan yang sehat tidak dibangun dalam seminggu atau sebulan. Itu adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan berulang-ulang. Sama seperti tanaman yang baru bisa tumbuh jika disiram setiap hari, keuangan pun baru akan bertumbuh jika kamu sabar dan konsisten merawatnya. Kadang yang membuat kita sulit bersabar
adalah karena kita terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat teman-teman di media sosial yang seolah hidupnya lebih mewah, lebih sukses, lebih bahagia. Lalu kita merasa rendah diri, merasa tertinggal, merasa harus mengejar dengan cara apapun. Bahkan kalau perlu dengan utang dan hidup di luar kemampuan. Ini adalah jebakan yang sangat berbahaya. Karena kamu tidak pernah tahu keadaan sebenarnya orang lain. Bisa jadi mereka terlihat kaya, tapi sebenarnya hidup dari cicilan. Bisa jadi mereka sering liburan, tapi tabungan mereka nol. Kamu hanya melihat tampilan luar, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan di balik layar. Karena itu, fokuslah pada hidupmu sendiri, pada kondisimu, pada progresmu. Tidak perlu membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Karena tujuan hidup kita pun berbeda-beda. Yang kamu butuhkan bukan pengakuan dari orang lain, tapi ketenangan hati karena kamu tahu kamu sedang memperjuangkan hidup yang lebih baik dengan caramu sendiri. Mungkin lambat, tapi kamu sedang melangkah. Dan itu jauh lebih baik daripada berlari kencang ke arah yang salah. Jika kamu bisa fokus pada perbaikan demi perbaikan, kamu akan melihat bahwa kondisi keuanganmu pelan-pelan berubah. Tidak drastis, tapi stabil. Kamu mulai punya sisa uang di akhir bulan. Kamu mulai merasa tidak perlu meminjam. Kamu mulai melihat tabunganmu tumbuh. Kamu mulai merasa lebih ringan menjalani hari-hari. Dan itu semua adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Selanjutnya, kamu juga bisa mulai berpikir untuk menciptakan sumber penghasilan pasif. Bukan hanya bekerja keras setiap hari, tapi membangun aset yang suatu hari bisa menghasilkan uang sendiri. Misalnya, menulis buku digital yang bisa dijual berulang kali, atau membuat konten yang bisa dimonetisasi, atau mulai investasi yang memberikan dividen atau keuntungan jangka panjang. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi juga untuk membangun alat yang suatu hari akan bekerja untuk kamu. Disinilah pentingnya berpikir jangka panjang. Tapi tentu, membangun penghasilan pasif tidak bisa terjadi kalau penghasilan aktif pun belum bisa dikelola. Maka tahap pertama tetap sama. Pastikan uang yang kamu punya sekarang benar-benar kamu kuasai. Jangan sampai kamu bekerja siang malam, tapi uangnya habis entah kemana. Jangan sampai kamu sudah lelah mencari uang, tapi tetap merasa miskin. Uang itu seperti air. Kalau tidak diarahkan dengan pipa yang tepat, dia akan mengalir dan menghilang begitu saja. Maka tugas kita adalah membangun sistem pengelolaan keuangan yang rapi dan terarah. Setiap rupiah harus punya tujuan. Harus ada pos pengeluaran, tabungan, investasi, dan hiburan. Semua harus seimbang dan sesuai dengan prioritas hidup kita. Satu hal yang juga sering luput dari perhatian adalah pentingnya memberi. Memberi bukan berarti kita harus kaya dulu. Justru dengan belajar memberi sejak sekarang, kita sedang melatih diri untuk tidak diperbudak oleh uang. Kita sedang membentuk mental yang kuat, bahwa uang bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Memberi bisa dalam bentuk sedekah, membantu keluarga, atau berbagi dengan teman. Bahkan memberi ilmu atau waktu kepada orang lain juga termasuk bentuk rezeki yang luar biasa. Ketika kamu memberi, kamu sedang menyatakan pada diri sendiri bahwa kamu cukup. Dan dari situ, hidupmu akan dipenuhi rasa syukur yang akan membentengi kamu dari rasa kurang yang tak berujung. Bayangkan jika kamu hidup dalam kesadaran seperti ini setiap hari. Uang bukan lagi sumber stres, tapi alat untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Kamu bisa menikmati penghasilanmu tanpa rasa bersalah. Kamu bisa berbagi tanpa merasa kehilangan. Kamu bisa merencanakan masa depan dengan tenang, karena kamu tahu kamu sedang berada di jalur yang benar. Dan itulah puncak dari perubahan finansial. Bukan soal punya rumah mewah, mobil mahal, atau saldo miliaran. Tapi soal punya kendali penuh atas hidupmu. Soal bisa tidur nyenyak tanpa takut tagihan. Soal bisa bilang, tidak, pada godaan yang tidak penting. Soal bisa membantu orang lain tanpa rasa takut kehabisan. Semua itu tidak akan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari niat yang kamu kuatkan hari ini. Dari tindakan-tindakan kecil yang kamu ambil mulai sekarang. Dari keputusan untuk tidak lagi mengulang kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini membuatmu miskin terus. Dan percayalah, kamu pasti bisa.
Kalau kita lihat ke belakang, banyak orang yang sukses secara finansial bukan karena mereka pintar secara akademik, bukan karena mereka lahir dari keluarga kaya, dan bukan karena mereka beruntung. Tapi karena mereka membangun kebiasaan kecil yang konsisten dan positif setiap hari. Kebiasaan mencatat keuangan, kebiasaan menabung meskipun sedikit, kebiasaan hidup di bawah kemampuan, kebiasaan membaca buku keuangan, kebiasaan menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Semuanya terlihat sepele, tapi justru dari sanalah kekayaan dan kestabilan hidup terbentuk. Dan semua orang bisa melakukannya. Termasuk kamu. Tidak ada alasan untuk berkata, "Saya bukan orang keuangan, jadi saya nggak bisa atur uang." Atau, "Gaji saya terlalu kecil, nggak cukup untuk ditabung." Atau, "Saya terlalu sibuk untuk mikirin keuangan." Semua itu hanyalah bentuk penolakan terhadap perubahan. Padahal, tidak ada yang akan berubah jika kamu terus berpikir seperti itu. Kamu harus mulai dengan satu keputusan sederhana. Saya mau keluar dari kebiasaan yang bikin saya miskin terus. Setelah itu, pelan-pelan kamu perbaiki apa yang bisa kamu perbaiki. Jangan langsung berusaha jadi sempurna. Cukup mulai. Buat rencana pengeluaran sederhana. Sisihkan uang di awal bulan, bukan menunggu sisa di akhir bulan. Mulai menolak ajakan-ajakan konsumtif yang tidak penting. Cari penghasilan tambahan dari skill yang kamu punya. Setiap langkah kecilmu akan membawa dampak besar. Kamu tidak perlu ikut gaya hidup orang lain. Kamu tidak perlu merasa tertinggal. Hidup bukan kompetisi siapa paling cepat kaya, tapi siapa yang bisa paling konsisten menjaga arah. Lambat tapi tepat jauh lebih baik daripada cepat tapi sesat. Dan di saat teman-temanmu mulai stres karena terjebak utang kartu kredit, cicilan konsumtif, dan tekanan sosial untuk terus tampil sempurna, kamu sudah selangkah lebih tenang karena tidak ikut terlibat dalam permainan itu. Karena kamu sadar, gaya hidup bukanlah tujuan. Yang penting adalah kualitas hidup. Banyak orang yang kelihatannya kaya, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Banyak orang yang punya gaji besar, tapi tidak pernah merasa cukup. Banyak yang hidup di rumah mewah, tapi penuh konflik karena masalah uang. Semua itu bukan karena jumlah uang mereka, tapi karena cara mereka menjalani hidup. Kamu punya kesempatan untuk menjalani hidup yang berbeda. Hidup yang lebih sederhana, lebih sadar, lebih terkendali, dan lebih damai. Tapi itu hanya bisa dicapai kalau kamu berani mengubah kebiasaan kecilmu yang selama ini diam-diam mencuri masa depanmu. Jangan remehkan kekuatan keputusan kecil. Menolak jajan sekali bisa berarti tambahan 15.000 untuk tabungan. Menunda beli barang diskon bisa menyelamatkan uang ratusan ribu. Memilih untuk jalan kaki daripada naik ojek bisa jadi hemat 30.000 seminggu. Dan semua itu, kalau dikumpulkan, akan menjadi pondasi kekuatan keuangan yang stabil. Bukan berarti kamu harus pelit. Tapi kamu harus tahu kapan harus memberi, kapan harus menahan. Bukan berarti kamu anti kesenangan. Tapi kamu belajar menunda kesenangan yang tak penting demi kesenangan yang lebih besar di masa depan. Bayangkan 10 tahun ke depan. Jika kamu konsisten menjalankan kebiasaan finansial sehat mulai hari ini, kamu tidak akan lagi hidup dari gaji ke gaji. Kamu tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Kamu bisa membantu keluarga, bisa menikmati liburan tanpa utang, bisa pensiun dengan tenang, bisa memberi dengan hati yang lapang. Dan semua itu dimulai dari hari ini. Dari keputusanmu untuk berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat kamu miskin terus. Dari keputusanmu untuk belajar, mencatat, mengontrol, dan mengarahkan uangmu ke tempat yang seharusnya. Dari keberanianmu untuk menolak godaan hidup konsumtif yang tidak ada ujungnya. Dari kesabaranmu dalam membangun sistem keuangan pribadi yang sehat, kokoh, dan bertumbuh. Dan dari keinginan tulus untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Mulailah dari satu langkah hari ini. Karena ketika kamu sudah menguasai kebiasaan kecil itu, kamu tidak hanya akan bebas dari kemiskinan, tapi juga akan punya kekuatan untuk membantu banyak orang keluar dari kesulitan yang sama. Kamu akan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan karena kamu punya banyak uang, tapi karena kamu tahu cara memperlakukan uang dengan benar. Dan pada akhirnya, kamu akan tersenyum, karena kamu tahu, kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan finansial. Tapi kamu hidup dengan penuh kendali, kebebasan, dan harapan.
Semuanya karena kamu memutuskan untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini diam-diam membuat kamu miskin terus.